Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita sudah membuat fitur untuk ikuti dan tidak ikuti, dan ditugaskan juga untuk menampilkan halaman gambar di bawahnya ya, yaitu sama aja seperti explore ataupun pin gitu ya. Tinggal eh, perbaiki kalau memang ada kekurangan, tapi kalau enggak ya tinggal copy paste aja sehingga nanti muncul gambar-gambar di bawahnya seperti itu. Oke, langsung aja kita akan lanjut lagi ke fitur untuk pin. Artinya adalah untuk fitur melihat profil yang kita pilih gitu ya, profil orang lain yang kita pilih. Kalau nggak salah kita juga sudah buat yang namanya other pin ya, other pin. Nah, jadi nanti ketika tadi memilih profil orang lain nanti akan diarahkan ke halaman orang lain ya. Nanti di sini akan muncul profil yang kita pilih, yaitu namanya siapa, bionya apa, jumlah pengikutnya berapa gitu ya. Kemudian dia mengikuti berapa, mengikuti siapa aja nanti di sini. Kemudian nanti di sini juga ada gambar-gambar yang memang dimiliki atau diposting sama si user tersebut. Seperti itu. Oke, baik, langsung aja kita masuk ke dalam codingannya. Tapi sebelumnya kita akan melakukan git commit dulu supaya lebih terorganisir nantinya ke depannya. Kita masuk ke dalam codingannya, kita akan commit yaitu dengan menggunakan git add bintang enter dan git commit nm creature explore dan detail explore. Kita enter, finish. Kemudian kita akan buat brand baru git, kita lihat dulu git brand git 05 berarti ya, git brand 05 yaitu pin. Kita check out dulu 05 pin. Oke, kita sekarang sudah berada di brand pin. Oke, kita minimize, kita close aja dulu semuanya. Nah, berarti tugas kita adalah akan membuat link ini supaya nanti mengarahkan ke order pin ya, akan mengarahkan ke order pin ini. Nah, tapi order pin di sini kan nanti setiap user mempunyai ID yang berbeda-beda. Berarti nanti kita tambahkan segmen di sini, misalkan adalah order pin 1, berarti akan melihat profil yang profil user lain yang ID usernya adalah 1 misalkan seperti itu. Nah, tapi yang kita buat di dalam rootnya tidak ada tambahan untuk ID-nya. Makanya kita akan rubah dulu di dalam webnya untuk ditambahkan ID user yang kita pilih seperti itu ya. Oke, kita buka codingannya. Kita masuk ke web. Nah, di sini kita cari yang namanya adalah order pin ini. Kita tambahkan segmennya adalah ID. Oke. Nah, kemudian nanti ketika di sini kita pilih 2 misalkan, berarti nanti munculnya adalah di sini user yang memang ID-nya adalah 2 seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan buat sebuah JavaScript-nya untuk mengambil data si user ini terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam codingannya. Kita buat sebuah JavaScript baru di dalam public JavaScript. Nah, di sini kita akan buat JavaScript-nya dengan nama order pin.js. Nah, kita buat sebuah variabel dulu, namanya adalah segmen terakhir window.location.href split.pop. Ini segmen ini, variabel ini maksudnya itu akan mengambil ID ini ya, ID dari si usernya. Kemudian kita buat untuk pengambilan datanya dengan menggunakan get session window.location.origin plus order pin get data.
pin, kemudian plus segmen terakhir function res, kemudian kita coba nanti console.log res. Oke, nah selanjutnya kita akan arahkan ini itu nantinya ke dalam sebuah controller, yaitu adalah namanya pin controller. Kebetulan di sini kita kan belum buat sebuah controllernya, maka kita buat php artisan make controller pin controller. Oke. Terbuat pin controller ini, nah kita langsung buat metodenya aja, yaitu public function get data pin request $request kemudian ID. Nah, di sini nanti isinya adalah untuk proses pengambilan data dari profil si usernya ya. Nanti kita akan ngambil dulu data profil usernya. Nah, di sini isinya adalah kita akan buat sebuah variabel namanya adalah data user where ID ID first. Oke. Nah, kemudian karena di sini kita pakai get JSON, berarti yang harus dikeluarkan adalah data JSON. Berarti di sini kita buat respon JSON-nya adalah data user, itu adalah data user. Oke, kita coba dulu. Sip. Nah, kemudian kita akan sisipkan order pin.js ini ke dalam blade-nya. Jadi kita buka dulu order pin blade-nya di sini. Nah, kita akan sisipkan si order pin JS-nya nanti kan di bawah, sedangkan yang di atas di sini adalah untuk jQuery-nya. Nah, supaya cepat kita copyin aja dari explore blade-nya. Nah, di sini kita copy yang ini, kemudian pastikan di sini. Kemudian yang bawah juga sama, copy, kemudian paste. Nah, isinya yang ini diganti menjadi order pin.js. Oke, sekarang kita coba refresh dan kita lihat di dalam konsolnya. Oke, kita inspect, cek file to, oh iya, di sini kita belum mendaftarkannya di dalam webnya ya. Jadi kita buat di webnya adalah route get, isinya adalah yang ini, yang order pin ini, kemudian ini ada dua, kita hapus satu. Di sini kita buat ID, akan diarahkan ke pin controller get data pin tipe dua kelas tip satu titik koma. Jangan lupa di import pin controllernya, kelasnya save, yang di pin controllernya juga kita import yang ini usernya, namespace-nya, yaitu yang app model user. Save, dan kita coba lagi, ulangi refresh. Nah, di sini ada data user. Nah, data user ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam ID-ID yang ada di dalam sini. Oke, pertama kita akan masukkan dulu namanya, yaitu nama ini. Jadi kita fokus ke order blade-nya. Di sini kan namanya ini ya. Nah, kita buat aja di sini itu adalah ID nama user. Nah, kemudian yang ini juga sama, yang small ini kita buat ID juga, yaitu adalah bio. Kemudian ini nanti kita buat ID juga, tapi nanti kita akan buat ini dulu, ID untuk nama user dan bio plus image ini. Nah, image ini kita buat ID itu image user. Sip. Nah, kemudian di sini kita tambahkan yaitu
user apa tadi itu? Oh sorry, nama user html res dot apa data user dot nama lengkap. Oke, res dot data user dot nama lengkap. Oke, nama lengkapnya nama underscore lengkap. Sip. Oke, kita coba dulu refresh. Oke, udah. Sekarang tinggal bio-nya. Berarti di sini ID bio ini kita copy aja, kemudian kita paste ini jadi bio. Di sini adalah bio. Kemudian untuk image-nya, image user. Kemudian di sini user. Nah, di sini bukan HTML tapi prop src diisi oleh asset. Nah, di sini plus res.data user.pictures. Picture kan ya, kita coba lihat lagi. Ya, picture. Oke, kita save dan kita coba refresh. Nah, di sini bionya kosong tuh, karena memang di dalam sini pun masih kosong, nggak ada bionya gitu ya, bionya masih 0. Oke, picture-nya aman, namanya juga aman. Nah, kemudian kita akan coba lagi untuk mengambil data jumlah pengikut dan yang mengikuti. Nah, di sini kita akan buat untuk proses penghitungan dari tabel follow. Kita akan hitung jumlah ID usernya, itu adalah data jumlah follower. Nah, itu kita akan menggunakan query builder, yaitu db select count. Apa yang kita hitung? Yang kita hitung adalah jumlah ID usernya. Itu ID underscore user as HTML follower. Dari apa? Dari tabel follow. Ya, where yang mana ID follow. Nah, ID follow itu adalah yang ini ya. ID follow ini yaitu sama dengan di sini plus ID. Kita kasih titik koma di sini. Save. Oke. Nah, kemudian ini kita kecilin aja ya. Nah, kita hasilnya akan disimpan di dalam sini, yaitu di dalam jumlah follower. Data jumlah follower. Nah, save. Kita coba refresh di dalam edge-nya. Coba refresh. Get pin data 2. Apa katanya di sini? Open. Mana di sini? Oh. Kita dulu. Kelas app HTTP. Oh, di sini kita belum impor ya. Kita belum import untuk yang kelas namespace dari DB ini. Karena kita menggunakan query builder. Kita import dulu. Save. Oke, kita coba refresh ulang sekarang. Coba di konsol. Nah, di sini ada data user dan ada jumlah follower. Ya kan, ada jumlah follower. Nah, kalau misalkan kita satu itu kan Maman ya, Maman di sini belum ada follower. Nah, gitu kan, belum ada follower. Tapi kalau misalkan yang tadi ID yang 2 itu di sini sudah ada followernya, yaitu adalah 1. Nah, sekarang ini akan kita masukkan ke dalam si pengikut ini. Oke, berarti kita fokus ke dalam order pin.blade-nya. Nah, di sini kita akan buat nih ID-nya, itu adalah ID follower. Nah, ini nanti akan kita simpan di sini. Nah, HTML res.data bukan data, tapi apa di sini? Jumlah follower. Nah, kan gitu ya. Jumlah follower kemudian no.cml follower. Oke, sip, save. Kita coba refresh. Nah, 1. Ya, 1.
baru yang ikuti baru satu. Tapi kita nanti belakangnya kita tambahkan pengikut. Berarti di sini plus pengikut. Kita kasih jarak spasi di sini. Lalu kita refresh ulang. Nah, satu pengikut. Sekarang yang ke satu, misalkan ID yang pertama, kalau nggak salah belum ada pengikut, berarti 0 pengikut. Nah, sekarang tinggal yang mengikuti. Yang mengikuti di sini berarti kebalikan dari perhitungan yang ini, yang di dalam ini kita buat juga data jumlah follow. Isinya apa? DB select sama seperti ini, cuma dibalik, ya kan? Cuma dibalik, kita copy aja itu dari sini sampai sini. Nah, di sini kita ganti, itu adalah ID follow. Nah, as jumlah follow where ID user. Nah, di sini ID user. Kemudian di sini kita buat key-nya adalah jumlah follow oleh data jumlah follow. Oke, kita save. Kemudian kita coba refresh ulang. Nah, di sini ada jumlah follow dan ada jumlah follower. Ya, di sini nanti ini akan kita masukkan ke dalam yang mengikuti ini. Oke, nah, sekarang kita buat di sini di order pin-nya. Di order pin ini kita buat ID-nya di sini. Itu ID follow. Kita copy, kita pindahin ke sini. Follow, press jumlah follow. Jumlah follow ya. Di sini adalah CML follow. CML follow kan, ya. Di sini mengikuti. Kita coba refresh ulang. Nah, 0 pengikut, 1 mengikuti. Kenapa 1 mengikuti? Karena dia mengikuti yang si ini, si Eko ini. Nah, dia mempunyai jumlah pengikutnya adalah 1. Tapi Eko ini belum mengikuti siapapun. Nah, nanti si Eko ini kita akan coba untuk mengikuti si Maman. Pasti nanti di sini akan ada satu buah untuk mengikuti ya. Kita coba logout. Nah, kita akan coba login dengan menggunakan akun si Eko. Akun si Eko itu kalau nggak salah adalah apa ini? Eko Anditya. Oke. Eko anditya@gmail.com. Kita buat 1 2 3 4 5 6. Kita login. Oke. Nah, kita coba foto ini. Ini punya Eko ya, berarti yang ini. Nah, ini akan kita ikuti. Coba klik ikuti. Nah, ada satu pengikut ya. Nah, Maman punya satu pengikut. Berarti nanti di dalam order pin-nya, order pin 1. Nah, satu pengikut dan satu mengikuti. Kita coba yang kedua. Nah, satu pengikut dan satu mengikuti. Karena saling mengikuti gitu ya. Oke. Fitur pengikut dan mengikuti sudah beres. Tinggal kita akan rubah ini supaya kalau misalkan ini adalah profil dari diri kita pribadi, ini akan hilang. Berarti sama seperti yang yang di dalam explore detail ya, yang ini berarti ya. Kalau misalkan memang ini adalah akun kita, berarti di sini tidak ikutinya akan muncul, atau ikut dan tidak ikutinya akan muncul. Tapi kalau misalkan memang ini adalah akunnya sama dengan yang sudah login, ini ikut dan tidak ikutinya akan hilang, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam order pin-nya. Nah, di sini kan tadi loginnya adalah Eko ya. Berarti nanti di sini akan ada proses ikuti. Tapi kalau misalkan di sini adalah si Eko, ini akan hilang si ikuti ini. Nah, kita harus buat sebuah identitas dulu di sini untuk pengkondisian.
di dalam order pin CS-nya, yaitu kita akan buat tulisnya di dalam pin controller, itu data user, bukan data user, tapi apa? Data user aktif out user ID. Oke. Nanti ini akan kita bandingkan atau kita akan samakan dengan dari data user ini. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke order pin.cs. Kita buat sebuah kondisinya seperti ini. If res.data, ini tadi apa? Data user aktif dengan res.data user.id. Nah, nanti kalau memang misalkan sama, ini akan hilang. Maksudnya adalah si profil ini dan user yang sedang login itu sama, nanti ini akan hilang. Itu tombol ini akan hilang. Nanti kita buat sebuah identitas dulu di dalam ini, button ini. ID jangan di sini atau ya, berarti di sini kita buat dibungkus dulu, di button ini kita bungkus div ID tombol ikuti. Nah, sini copy, kemudian di dalam sini di dalam order pin ini, order tombol ikuti ini .html kan kosong. Sekarang kita coba refresh. Nah, ini kenapa nggak ada tombolnya? Nah, karena user yang sedang aktif dan profil ini sama. Kita coba dengan yang aman. Nah, pasti ada gitu ya. Tombol ikuti ini ada karena apa? Karena profil ini dan user yang sedang aktif itu tidak sama. Berarti nanti kita tinggal buat untuk kondisi event ikuti dan tidak ikuti di dalam blok else ini ya.